Putus sama si Ica kemarin ya? Bisa dibilang iya. Karena apa sih lu kok bisa Dia lagi putus? suka sama orang gitu. Dan orangnya itu temen lu sendiri gitu? Bisa dibilang kayak gitu. Gue dikulik-kulik kayaknya. Gue cuma di sini doang, gue kebongkar nih ya kan. Ini di luar skrip ya? Iya. Oke teman-teman, balik lagi di YouTube channel Andriovana. Curhat bareng Andri kali ini, gue lagi bareng Yanuar Ishak nih yang baru aja putus katanya. Kacau. Putus sama si Ica kemarin ya? Bisa dibilang iya. Karena apa sih lu kok bisa putus? Karena ini langsung tuh poin nih. Kagak, aja nggak apa-apa. Oh gitu ya. Kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Iya boleh dah. Oke ya, cuma di sini doang nih gue curhatnya belak-belakan nih di channel Andriovana doang yang nggak ada lawan ya kan. Ya, Asik. karena akhir-akhir ini gue ngeliat di channel lu tuh nggak ada Ica, dan katanya ya rumornya Rumornya. Ica ini diambil sama temen lu sendiri tuh. Oh, parah tuh. Aduh gimana ya. Sebenarnya gimana tadi pertanyaannya? Yang pertama tadi pertanyaannya kenapa lu bisa putus? Itu dulu gue jawab ya. Putus sama Ica sebetulnya sih jadi gue cerita ini. Jadi Ica tuh sebetulnya mantan gue kan. Mantan terus Ya. gue ngajak balikan dan jadian lagi nih, terus putus lagi kayak gitu. Nah kalau untuk putusnya sama Ica ya gue ngerasa kayak udah ada kesepakatan gue sih antara gue sama Ica. Kesepakatan bersama. Jadi emang kayak udahlah cocoknya kita berteman gitu. Berteman aja. Berteman. Kan kalau misalnya lu bisa lebih, kan lebih enak gitu. Iya sih. Ya cuma gimana ya? Karena Nggak cocok ya? Bukan nggak cocok sih, kayak lebih ke gua Serak. enggak sih. Lalu sabar nih. Itu udah kesabaran nih ya kan? Jadi gue harus jecar nih. Ini pertanyaan menjebak nih, utama menjebak. Ya sebenarnya gua sama Ica tuh kayak ngerasa ya mungkin Ica udah punya orang yang dia suka gitu, Ndri. Jadi gue ya lebih merelakan aja sih. Ya kan kalau gue diklarifikasi gue yang sebelumnya kan di YouTube gue kan gue ketawa-tawa kan. Tapi netizen tuh emang kayak tahu kalau gue ketawa-tawa sebenarnya hati gue tuh enggak. Tapi emang lu tahu kalau misalnya si Ica itu udah punya pasangan? Enggak tahu sih. Cuman emang gue ada feeling dan dia memang pas gue belak-belakan sama dia, gue jujur-jujuran sama dia, ternyata emang dia bener dia lagi suka sama orang gitu. Dan orangnya itu temen lu sendiri gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Wah, Aduh, gimana gawat ya itu. Gawat. Tapi ya gimana ya, gue kan merasa di sini gue harus bisa membimbing Ica kan, karena gue tuanya jauh lah beda umurnya kan. Iya. Jadi gue lebih merelakan kebahagiaan dia gitu. Kebahagiaan lu dan kebahagiaan temen lu juga ya. Iya, Lu betul. kan pernah pacaran nih, putus. Terus kan pacaran lagi, itu berjalan berapa lama? Nggak lama sih, itu cuma kayak berapa ya? 3 mingguan lah. 3 mingguan. 3 mingguan lah langsung ya udah putus. Cepet juga ya. Cepet banget. Enggak, sebenarnya gue bisa jadian lagi tuh karena memang ada dukungan dari subscriber sih. Jadi buat gue kebeban juga sih sebenarnya di situ, gue harus jadian kayak gitu, balikan. Makanya akhirnya gue coba ngomongin sama Ica, ya coba yuk kita balikan gitu. Ternyata pas gue udah jalanin kayak udah beda nih sama yang dulu kayak gitu. Udah beda. Jadi ya udah memutuskan untuk putus saja. putus aja, bener. Kayak ada lagunya bener. Iya. Judika tuh. Judika. Ya. Lu seandainya nggak putus sama si Ica, lu ada niatan nggak sih untuk nikah sama si Ica? Kalau nikah sih jauh banget Andri ya. Karena kan gue lebih mentingin kebahagiaan dia kan. Dia kan notabene umurnya juga masih jauh kan sama gue kan. Gue pengen dia tuh berkarir dulu, dia semangat belajar dulu gitu. Terus Tapi lu beda berapa umur sih sama dia? sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Lu berapa? Udahlah, jangan ngomong umur malu. Ya, Pokoknya dia 5 tahun. Beda 5 tahun. Oh, gitu. Iya kayak gitu. Dia masih perlu banyak belajar sih. Tapi kan wajar 5 tahun loh. Masih wajar, cuman gue lebih pengen yang nggak terlalu serius dulu sih, kata gue. Ya kayak dia juga harus pendewasaan dulu, ya kan. Terus dia harus mateng pikirannya dulu biar nggak terlalu egois. Oke, siap. Terus dia juga harus banyak belajar tentang apapun itulah. Di umur yang sekarang, apalagi yang lu tunggu nih Bener. buat menikah? Bener. Kayak gue sih sebenarnya kalau untuk menikah sih pengen. Tapi apa yang ditunggu?
Gue dikulik-kulik nih kayaknya. Gue cuma di sini doang, gue kebongkar nih ya kan. Ini di luar skrip ya. Iya, klarifikasi gue aja sebenarnya gak sedalam ini. Ya udahlah, buat Andri Yovano ya kan. Jadi sebenarnya gue pengen nikah. Arahnya sebenarnya gue udah ke arah yang serius sama Ica. Cuma karena gue ngeliat Icanya juga masih perlu banyak belajar kan, Ri. Jadi gue lebih kayak udahlah, lu belajar dulu aja gitu. Senang-senang dulu, apa yang lu pengen capai lu kerjakan. Udah capai dulu kayak gitu. Kalau misalnya emang jodoh mah nggak kemana. Nggak kemana, sih? bener. Gua walaupun gua pergi sejauh apapun, Ica kemanapun ya kalau emang gua jodoh pasti bersatu lagi. Kayak gitu. Gua Ya percaya. kayak lo aja kan kemarin kan sempat jadi mantan, balik Lagi. Nah itu kan Dan- udah hal yang nggak mungkin sebetulnya kan. Kalau kita dan nikah. ternyata emang gak jodoh. Bener. Gitu, mau dipaksain juga nggak bisa ya, Yonar. Bener. Ya jadi kayak udahlah. Tapi sebenarnya lu mau ada niatan untuk balikan lagi nggak sih sama si Ica? Kalau disuruh milih nih ya, gitu. Lu mau balikan lagi apa enggak? Niat balikan lagi sama Ica. Heeh. Sebenarnya kalau ini jujur nih ya, gue terbuka lagi nih, terbuka lagi. Masih ada rasa enggak? Kalau ada rasa sih pasti. Pasti. Karena yang namanya mantan, Andri pun juga pasti ngalamin kan. Pasti ada rasa sayang sedikit lah. Nah kalau untuk niatan balikan lagi, mungkin kalau misalkan dia udah pemikirannya udah lebih dewasa, udah lebih mateng, egoisnya juga udah lebih berkurang ya, mungkin gua ada kesempatan buat balikan lagi sih. Jadi intinya ada perubahan dari diri Ada kita perubahan, ya? iya. Oh gitu, siap. Kayak siap. gitu. Coba dong, gue pengen denger nih curhatan hati dari seorang Yanuar. Yanuar ini kan kelihatannya kayaknya tegar banget gitu, tegar banget, Iya, iya, kayaknya iya. kayak nggak punya masalah gitu. Oh, iya, Padahal hatinya gue tahu dia ini rapuh guys. Rapuh kayak ada lagunya lagi tuh. Iya, kayak judul lagu Kayak itu. judul lagu. Ya, sebenarnya curhatan hati lu kayak gimana sih mengenai hubungan lu yang putus nyambung Gitu ya. Oke, jadi banyak juga sih kemarin juga pas gua kan sempat bikin video gua kayak nyomblangin nyomblangin si Ica sama teman gua kan. Dan itu di video itu emang gua ketawa-ketawa kayak have fun aja gitu kan, kayak nggak ada masalah. Terus subscriber juga pada bilang sebenarnya ketawa-tawa cuman kayak hatinya sebenarnya sakit gitu kan. profesional aja. Iya, cuma di situ gue kayak merasa gini loh, gue lebih mementingkan kebahagiaan si Ica lagi nih, lagi-lagi itu yang gue pikirin dan gue nggak menutup kemungkinan lebih baik dia sama teman gue yang notabene teman gue ini gue Udah dekat paham. sama dia gitu, Udah paham, dibanding ya. sama orang lain yang gue nggak tahu dia kayak gimana kan, lebih baik gue nitipin si Ica ini ke teman gue yang notabene si teman gue ini gue tahu dia kayak gitu, gue jadi lebih merelakan itu dibanding sama orang lain kayak gitu. Nah, Tapi tadi- kalau untuk kayak dibilang sedih ya, otomatis pasti sedih lah, Andri. Lu juga pasti ngerasain lah ya kan? Iya. Kayak tadi kan lu kan bilang katanya gue ngerelain dia demi kebahagiaan dia. Iya. Sekarang gua tanya, lu udah bahagia apa belum? Kalau dibilang bahagia, gue pasti bisa cari kebahagiaan gue dari sini. Kebahagiaan gua bukan karena cinta doang kali ya. Bukan karena cinta aja. Jadi banyak sih yang gue saat ini juga gue lagi pengen kejar ya, karir, cita-cita, gimana gue harus ngebahagiain keluarga gue, terus gimana gue harus ngebahagiain diri gue sendiri ya, itulah. Jadi gue harus kejar itu. Jadi lu harus Nggak, gua masih berpatokan masih terfokus sama karir lu dulu ya. Bener. Ngomong-ngomong juga katanya subscribernya juga udah naik nih gara-gara ya. Gara-gara disebutin itu malu masih kecil. Ya alhamdulillah, maksudnya lebih baik lah. Karena kan kita kan kalau hidup ya pasti harus ada peningkatan kan, nggak harus stuck yang di situ-situ aja kayak gitu. Tapi ngomongin karir lu nih, apalagi sih yang mau lu capai? Yang capai banyak sih, masih banyak yang belum tercapai sih. Pokoknya step by step, gue juga nggak mau terburu-buru, gue berambisi tapi gue nggak terlalu yang berambisi keras karena gue sadar kalau yang gue terlalu berambisi kadang bisa ngacurin diri gue sendiri kalau ambisi gue terlalu keras gitu. Jadi gue lebih kayak santai, gue nikmatin flow-nya, gue nikmatin prosesnya dan Tapi yang lu pengen nih, yang lu pengen apa? saat ini Iya. gue yang mau jadi selebgram kan? Oh, enggak. Mau jadi nggak pernah gue sebenarnya mau gue jadi presiden kan? gue nggak pernah mau ya gue pengen jadi selebgram, gue nggak pernah mau jadi dibilang youtuber dan lain-lain, gue nggak pernah mau kayak gitu sih, Ndri. Gue cuma pengen mau Profile aja ya. iya, gue cuma pengen mau tuh cita-cita gue gimana caranya gue tidur tapi gue bisa menghasilkan uang kayak gitu sih. Jadi sekarang lu udah fokus ke YouTube nih ya? YouTube terus TikTok juga lagi jalanin, Snack juga lagi jalanin ya, semua sih lagi dijalanin pelan-pelan.
Jadi dari cerita singkat ini Kebongkar semua kan tuh jadi. Cuman ya Andri doang nih, aduh pusing. tentang cerita Yanuar, gue bisa simpulin nih karena Simpulinnya apa tuh? jodoh itu nggak bisa kita Paksain. kejar ya, Iya, nggak bisa benar. kita tentuin. Benar. Mau kita sekuat apapun mempertahankan, selama apapun kita mempertahankan, kalau emang jodoh mah nggak bakalan kemana sih ya. Bener, nggak bakal kemana. Kita nggak tahu kita jodoh sama siapa. Iya. Entah kita 10 tahun lagi baru berjodoh, Nah, itu. 5 tahun lagi berjodoh. Itu benar banget. Makanya gue lebih kayak yaudahlah kalau misalkan emang gue berjodoh juga pasti sejauh apapun gue pergi pasti gue akan balik lagi sih. Ya udah lah, ikutin alurnya Ikutin aja. aja alurnya. Oke, gitu. buat kalian nih yang punya cerita-cerita seperti Yanuar, kalian harus mengambil sisi baik atau positif dari Iya. Yanuar nih guys. Banyak kan yang negatifnya kayaknya. Gitu, pokoknya intinya kalian jangan pernah insecure, yang namanya jodoh tuh nggak bakalan kemana. Iya, jangan pernah sedih. Pokoknya banyak hal yang harus kita kejar selain cinta. Pokoknya pesan gue sih jangan lupa bahagia gitu aja. Asik. Tips-tips biar nggak sedih, nggak galau kayak gimana menurut tuh? Biar tips kita harus Banyakin kegiatan nggak sih? bener, itu salah satunya. Pokoknya kita open mindset ya, kita harus berpikir positif, positif dan positif. Jangan di Kalau- rumah terus. Jangan di rumah terus, kita harus cari kegiatan ya. Kan kebahagiaan itu nggak sama pacar. Iya. Kita Sama teman. bisa bahagia, sama keluarga bisa bahagia gitu. Kadang mindset kita sendiri sih yang menghancurkan diri kita sendiri sih. Iya sih. Oke, itu aja. Itu aja, Ndri. Iya. Nggak ada lagi nih. Oh, nggak Mau ada dibuka nih. lagi kan? Yanuar punya YouTube kan? YouTube-nya Ada apa? dong, Promosi Yanuar Risa. dulu. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Di subscribe, Yanuar like, Risa. komen, dan share. Iya. Dan ini juga di subscribe juga. like, Subscribe komen, Andri share. dan Andri Yovano ya. Ah, Andri Yovano. nanti ini hari apa ya tayang ya? Hari apa tuh? Hari Jumat deh, hari Jumat Jumat. tayang ya. Oke, pokoknya curhat bareng Andri. Siapa lagi yang bakalan curhat di sini? Yuk, datang, yuk, Kalian komen di bawah. Nanti aku bakalan undang orangnya. Oke? See you next video. Bye.